isu ini memberi kesan kepada sebarang bentuk kerjasama melibatkan Laut Sulawesi antara Malaysia dan Indonesia, kerana saya lihat ada kenyataan daripada Peguam Negara Indonesia. Kerajaan Negeri Sabah tidak pernah bersetuju dan tidak pernah menandatangani sebarang tuntutan Indonesia mengenai isu ambalat menerusi Perjanjian Laut Sulawesi. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinur berkata sempadan maritim yang telah ditandatangani melalui Treaty Laut Sulawesi hanya melibatkan 12 batu nautika dan tidak mendatangkan kerugian kepada negeri Sabah. Janganlah awak senang sangat nak setuju untuk kongsi. Lawanlah dulu, Anwar Ibrahim. Kita dah dapat, dulu kita petikai kawasan Ambalat ini, kawasan sipadan dengan ligitan ini. Dan kita bawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa. So saya tak ada masalah dengan klaim kerajaan Indonesia dalam hal ini. Of course lah, kalau saya jadi orang Indonesia pun saya akan klaim. Sebab tempat itu banyak minyak. Bila banyak minyak, kita kata ini kita akan klaim lah. Semua orang akan klaim. Kalau saya rakyat Indonesia, mimpin Indonesia pun saya akan klaim. Kita tak boleh salahkan Indonesia. Kita pun akan buat macam tu. Tapi kita sebagai pemimpin Malaysia, rakyat Malaysia, terutama Perdana Menteri, janganlah awak senang sangat nak setuju untuk kongsi. Lawanlah dulu, Anwar Ibrahim. Ketegangan di Laut Sulawesi kembali memanas setelah Malaysia secara sepihak mengklaim Blok Ambalat sebagai wilayahnya. Klaim ini langsung mendapat respon keras dari Indonesia yang menegaskan bahwa blok tersebut yang kaya akan sumber daya alam adalah bagian sah dari Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah melayangkan nota protes resmi kepada pemerintah Malaysia. Dalam pernyataannya, pihak Kemenlu menyatakan bahwa klaim Malaysia tidak memiliki dasar hukum yang kuat, bertentangan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 dan berpotensi mengganggu stabilitas regional. Sebagian respon atas provokasi ini, Tentara Nasional Indonesia telah memperketat penjagaan di perairan Ambalat. Beberapa kapal perang termasuk fregat dan kapal patroli cepat telah dikerahkan ke lokasi untuk memastikan tidak ada pelanggaran teritorial oleh pihak asing. Panglima TNI menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas jika ada pihak yang mencoba mengganggu kedaulatan negara. Kami siap siaga, tidak ada satupun jengkal tanah atau air kita yang boleh diklaim negara lain. Kami sudah perketat pertahanan dan akan terus bersiaga, tegasnya. Ketegangan di Ambalat bukan kali pertama terjadi. Sengketa ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan seringkali memicu insiden di laut. Namun, kali ini, pernyataan dari pihak Indonesia menunjukkan kesiapan untuk menghadapi skenario terburuk, termasuk konflik yang berkepanjangan. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomasi. Namun tidak akan mengorbankan kedaulatan. Para ahli geopolitik menilai sikap tegas Indonesia ini adalah langkah strategis untuk mengirimkan pesan jelas kepada pihak-pihak lain bahwa Indonesia tidak akan gentar dalam mempertahankan wilayahnya. Konflik di Ambalat menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat segera menemukan jalan keluar damai tanpa mengorbankan hak-hak kedaulatan Indonesia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memastikan bahwa persoalan perbatasan Ambalat antara Indonesia dan Malaysia tidak akan berkembang menjadi konflik bersenjata seperti yang terjadi antara Thailand dan Kamboja. Ia menegaskan penyelesaian sengketa akan ditempuh melalui jalur diplomasi, bukan konfrontasi militer. Anwar mengatakan bahwa dirinya telah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penyelesaian sengketa perbatasan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau, kita harus mencari resolusi damai, ujar Anwar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Selasa 29 Juli. Pernyataan Anwar itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan soal upaya menjaga stabilitas di wilayah perbatasan RI Malaysia, terutama setelah memanasnya konflik di kawasan perbatasan Thailand dan Kamboja pada Kamis 24 Juli.
Anwar mengungkapkan dirinya sempat mendapatkan tekanan dari sejumlah anggota parlemen oposisi di Malaysia yang menuntut sikap tegas dalam persoalan perbatasan, terutama soal wilayah Sulawesi dan Blok Ambalat. Namun pemerintah Malaysia memilih pendekatan negosiasi. Anda punya pilihan, pergi berperang atau bernegosiasi. Orang yang waras harus memilih jalan negosiasi dan itu akan kami lakukan, ucap Anwar. Ia menegaskan proses negosiasi Malaysia dan Indonesia selalu mengacu pada prinsip hukum internasional termasuk UNCLOS dan perjanjian-perjanjian histori yang berlaku di antara kedua negara. Anwar optimis bahwa meskipun masih ada beberapa sengketa yang belum terselesaikan, hubungan Indonesia dan Malaysia tetap baik. Kita berada dalam hubungan yang terbaik, ada tingkat saling percaya, dan semua masalah lainnya bisa diselesaikan, ujarnya. Menurut dia, persoalan perbatasan tidak seharusnya menjadi pemicu perpecahan. Itu seharusnya bukan masalah yang akan menciptakan perpecahan, ucap Anwar. Ia merinci, penyelesaian sengketa perbatasan harus dilakukan dengan sikap waras, yaitu menghormati perbedaan yang ada untuk sementara waktu tanpa saling memprovokasi secara berlebihan. Blok Ambalat merupakan wilayah perairan luas 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi, dekat perbatasan antara Kalimantan Utara dan Sabah, Malaysia. Wilayah ini diklaim kedua negara karena diyakini mengandung cadangan minyak dan gas bumi yang melimpah. Klaim Indonesia terhadap Ambalat merujuk pada deklarasi Juanda 1957, sementara Malaysia mengacu pada Peta Maritim 1979 dan putusan Mahkamah Internasional pada 2002 yang menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan yang sebelumnya disengketakan milik Malaysia. Belakangan, Malaysia mengklarifikasikan wilayah ini sebagai blok ND6 dan ND7 dalam zonasi maritimnya. Namun, peta 1979 itu mendapat banyak protes dari negara-negara ASEAN seperti Filipina, Singapura, dan Brunei karena dinilai tumpang tindih dengan klaim wilayah masing-masing. Cina juga pernah menyatakan kekhawatiran serupa. Indonesia dan Malaysia sepakat mengelola Ambalat secara bersama. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 27 Juni 2025. Kami sepakat bahwa sambil menunggu penyelesaian masalah-masalah hukum, kami sudah ingin mulai dengan kerjasama ekonomi, kata Prabowo dalam pernyataan bersama. Anwar menyatakan bahwa pengelolaan bersama itu akan dilakukan melalui pembentukan Joint Development sebagai wadah pengelolaan bersama sumber daya migas dan Ambalat.